meminta bantuan pada siapapun. Aku akan tunjuk kepada mereka bahwa aku bisa menyelesaikan urusan Kediri sendiri. Masih ada satu cara lagi yang bisa pangeran lakukan. Apa itu, Paman? Pangeran bisa meminta bantuan kepada guru pangeran. Prajuritku yang kesatria, kita habisi mereka dan kita duduki Kediri. Hei bocah sombong, akhirnya kau masuk juga ke medan pertempuran ini. Bertarunglah denganku. Baiklah, aku akan terima tantangan dan aku akan menghukum karena kamu telah memimpin pemberontakan. Kamu tidak akan pernah sampai ke medan pertarungan Pangeran Garbapati. Karena aku tidak akan membiarkanmu lewat. Menyingkirlah Nyi Kelabang Wilis. Biarkan aku lewat. Ananda Garbapati dalam bahaya. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus membantu Ananda Garbapati? Firasatku mengatakan ada hal buruk yang sedang terjadi. Sebelum semuanya terlambat. Kelabang Wilis, menyingkirlah. Sudahlah, Mada. Sebaiknya kamu biarkan saja pertarungan Garbapati dan Kalanaya. Tidak usah ikut campur. Dengar Nyi Kelabang Wilis, Pangeran Garbapati adalah junjunganku dan aku sudah mengikat janji pada Raden Aditya Warman untuk melindunginya. Jadi ku minta kau menyingkirlah. Kalau kamu ingin aku menyingkir, Mada, kamu harus bertarung denganku dulu. Mada, lebih baik kau lanjutkan perjalanan biar aku yang menghadapi perempuan ini. Baik, Ki.
Jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang buruk pada Pangeran Gargapati. Kanda Prabu, ternyata Kanda Prabu sudah lebih dahulu sampai. Semoga Kanda Prabu tidak terlambat. Ananda Garbapati, semoga ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga buat kamu. Akhirnya kamu muncul juga, Kertarejasa. Sekarang giliranmu. Kau benar-benar berhati iblis. Aku akan memberikan pelajaran padamu. Untuk apa kau datang kemari? Kau hanya mengganggu pertarunganku dengan Kertarejasa. Seharusnya kau yang berterima kasih kepadaku. Karena kau tidak mungkin sanggup melawan Kertarejasa seorang diri. Mereka benar-benar keterlaluan. Aku harus membantu Gusti Prabu sekarang. Rupanya kau belum jera juga bertarung denganku, Patiraga. Selama nyawa masih melekat di tubuhku, aku masih akan tetap melawan. Jangan. Ini pertarunganku. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini sendiri. Sendiko, Gusti Prabu. Jangan. Biar Gusti Prabu yang menyelesaikannya.
pingsan, Eyang. Paman, Gusti Prabu, bagaimana keadaan putraku? Pangeran pingsan. Mohon ampun Gusti Prabu. Maafkan hamba atas situasi ini. Situasi ini terjadi karena kesalahan hamba yang gagal melindungi Pangeran Garbapati. Sudahlah, Mada. Ini bukan salah. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Mohon ampun Gusti Prabu. Hamba berjanji akan memberi pelajaran pada Ki Patiraga. Tidak perlu, Mada. Pertarungan sudah berakhir. Saat ini, kesehatan dan keselamatan Garbapati jauh lebih penting dari apapun. Terik matahari ingin semangatmu. Kau sang gajah mada, kesatria Nusantara. Punten dalam sewu, Kang Bo. Apakah Kang Bo sudah mendengar kabar tentang Ananda Garbapati? Ada apa dengan putraku Garbapati, Rai? Ampun, Kang Bo. Ada prajurit yang memberi kabar bahwa Ananda Garbapati terluka di dalam pertempuran. Ternyata firasatku benar. Telah terjadi sesuatu yang buruk pada putraku Garbapati. Tenanglah, Kang Bo. Kita doakan agar Ananda Garbapati baik-baik saja. Bagaimana aku bisa tenang, Rai? Putraku terluka. Dan aku tidak ada di sana untuk merawatnya. Aku harus pergi ke Kediri sekarang. Kang Bo, jangan pergi. Tidak, Rai. Aku akan tetap pergi ke Kediri. Aku harus melihat keadaan putraku. Kang Bo, kalau Kang Bo pergi ke Kediri tanpa izin Kanda Prabu akan marah besar. Bagaimana keadaannya, Paman? Ampun Gusti, luka beliau tidak begitu parah, tapi aku merasakan ada perubahan pada otot, sendi, tulang, dan aliran darah beliau yang aneh dan ganjil. Apa maksudmu? Aku merasakan ada perubahan kekuatan yang sangat dahsyat dalam tubuh Pangeran Garbapati. Mungkin ketika menjadi Yuwaraja, beliau terus melatih diri dengan ilmu kanuragan. Berlatih ilmu kanuragan. Benarkah begitu, Halayura? Ampun Gusti Prabu. Iya, benar. Karena
Pangeran Garbapati ingin menjadi pemimpin yang cerdas dan tangguh. Maka dari itu, Pangeran Garbapati belajar ilmu kanuragan untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya, Gusti. Siapa yang melatih? Ampun, Gusti Prabu. Itu yang menjadi keheranan hamba juga. Hamba tidak tahu Pangeran Garbapati belajar dengan siapa. Tapi sepengetahuan hamba, Pangeran Garbapati belajar sendiri, Gusti. Bagi prajurit yang selamat, aku harap kalian bisa membantu prajurit yang luka-luka. Sendiko, Gusti. Punten dalam sewu, Gusti. Jatinangor. Ampun, Gusti. Sepertinya Kediri baru saja menghadapi sebuah peperangan. Kamu benar. Kediri baru saja menghalau Arya Kalanayang dan Patiraga. Tapi mereka berhasil mencederai Pangeran Garbapati. Separah itukah kejadiannya? Iya. Tapi kami sudah berhasil mengatasi situasi itu. Ampun, Gusti. Hamba tidak tahu akan hal ini. Tidak apa-apa, Jatinawang. Aku mengerti. Kau sedang melaksanakan tugas lainnya. Ampun, Gusti. Hamba akan masuk ke dalam. Mungkin ada yang bisa hamba bantu di dalam. Baiklah. Silakan masuk. Punten dalam sewa, Gusti Putri. Terima kasih sudah menemani hamba. Sama-sama, Paman. Terima kasih juga sudah membantuku. Ada Mada di situ. Untuk sementara, aku tidak ingin bertemu dengan dia. Aku tidak tega untuk berbohong soal keadaan biungnya. Paman Jatinawang. Paman! Paman, apakah Paman juga mencari biung Mada? Benar, Mada. Apakah Paman sudah menemukan biung? Kenapa Paman diam? Mada, maafkan Paman. Paman belum berhasil menemukan biungmu. Tapi Paman sangat yakin kalau biungmu dalam keadaan baik-baik saja. Tidak apa-apa, Paman. Mada, Paman minta maaf. Paman terpaksa harus berbohong. Paman, Iya, Mada. sebenarnya Mada ingin mencari biung, tapi Kediri masih membutuhkan tenaga Mada untuk melaksanakan tugas pengabdian, mengawal Pangeran Garbapati. Paman tahu tugas berat yang Mada emban untuk mengawal Pangeran Garbapati. Biarlah pencarian biungmu, Paman yang melakukannya sendiri. Dan nanti hasilnya akan Paman laporkan kepada Mada. Terima kasih, Paman. Itu pasti akan sangat merepotkan Paman. Tidak apa, Mada. Itu sudah menjadi kewajiban Paman. Paman pamit. Iya, Paman. Kakang Laut, Kakang dan beserta prajurit, kembalilah ke Majapahit. Untuk sementara, aku akan tetap tinggal di sini. Sendiko, Gusti Prabu. Tetapi apakah Gusti Prabu tidak memerlukan pengawalan? Terima kasih, Kakang. Aku rasa itu tidak perlu. Kembalilah ke sana. Sendiko, Gusti Prabu. Hamba mohon pamit. Aku yakin Kalanayang tidak bisa kita andalkan untuk menghadapi Kartarajasa. Benar, Guru. Kelihatan sekali dia pendekar pengecut. Kabur meninggalkan Guru. Maaf, Patiraga. Memang sebaiknya kita tidak bersekutu dengan Ki Arya Kalanayang. Aku akan memberikan pelajaran buat dia.
Kalanayang, kau datang menemuiku. Apakah kau ingin bersekutu denganku? Hei, jangan jumawa kau Patiraga. Kami datang ke sini bukan untuk bersekutu denganmu, tapi kami datang ke sini untuk bertarung denganmu, Patiraga. Baik. Kita akan buktikan siapa yang berhak menduduki Kediri. Serang! Dendamku, Patiraga. Suragendra, kamu memang harus mati di tanganku, Suragendra. Kebohireng, apakah kamu ingin mati seperti bapakmu yang lemah ini? Baik, Ki Patiraga. Bopo! Bopo! Guru, mereka telah kabur bersama Kalanayang. Mulai saat ini, aku akan mengawasi kepimpinanmu secara ketat di Kediri. Kau sang gajah mada.
Tempat apa ini? Oh, ternyata Nyimas sudah siuman. Nyimas duduk saja yang tenang, karena Nyimas belum sehat betul. Jadi Nyi Kendil yang menyelamatkan saya. Aku yang tua renta ini hanya sebagai perantara saja. Hakikatnya, yang maha kuasa lah yang telah menolong. Saya sangat berhutang budi dengan Nyi Kendil. Sudah berapa kali saya merepotkan Nyi Kendil. Sudah kewajiban. Sesama manusia saling tolong menolong. Apa saya sekarang sudah bisa kembali, Nyi? Jangan. Jangan. Nyimas belum sehat betul. Tapi saya sangat mengkhawatirkan Mbok Surti, terutama Mada. Mereka pasti sangat kehilangan saya. Aku paham. Aku mengerti. Tapi tubuh Nyimas belum bisa banyak bergerak. Lalu sampai kapan saya harus di sini, Nyi? Oh, sampai Nyimas benar-benar sehat kembali dan kecantikan Nyimas kembali seperti sedia kala. Emban. Hamba Gusti. Emban, di mana Mbok Surti berada? Emban, cepat katakan, di mana Mbok Surti? Ampun Gusti, hamba tidak tahu menahu soal Mbok Surti. Hamba mohon pamit Gusti. Punten dalam sewu Gusti. Tadi hamba bertemu dengan Gusti Mada sedang mencari Mbok Surti. Gawat. Mada tidak boleh tahu kalau Mbok Surti ditawan oleh Garbapati. Urusan semakin gawat karena Kertara Jasa masih ada di istana Kediri. Kita harus memindahkan Surti dari penjara bawah tanah agar dia tidak buka mulut. Sendiko Gusti. Mbok Surti, ikut dengan saya. Ampun Gusti, hamba mau dibawa kemana? Tidak usah banyak tanya. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin keselamatan. Baik Gusti. Dan Mada, ampun dan Mada, dan Doro Putri dan Doro. Mada sudah tahu apa yang terjadi dengan Biungbo. Yang ingin Mada tanyakan, selama ini kemana Mbok Surti? Tolong ceritakan dengan jujur. Ampun dan saya Selama ini Mbok Surti dijebloskan ke penjara bawah tanah oleh Pangeran Garbapati. Kenapa? Saya tidak tahu. Semua itu tanpa sepengetahuan saya.
Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pangeran Garbapati. Karena dia adalah junjungan saya. Saya ingatkan kepadamu, Mada. Pangeran Garbapati adalah junjunganmu juga. Jadi kamu harus menghargai dan menghormati apapun keputusan Pangeran Garbapati. Kelebihan maupun kekurangannya. Aku sengaja menunda kepulanganku, karena ada hal penting yang harus aku sampaikan. Sejujurnya, aku sangat kecewa padamu, Garbapati. Pertarungan melawan Arya Kalanayang dan Patiraga tidak bisa dianggap sebagai perlawanan biasa terhadap Kediri. Ini telah membuktikan akan lemahnya dan ketidakmampuanmu sebagai pemimpin di Kediri. Punten dalam sewu Romo Prabu. Tapi, aku sudah melakukan yang terbaik. Cukup. Aku telah mendengar semuanya yang terjadi di Kediri. Apa yang Nanda lakukan dalam pemerintahan di Kediri akan berpengaruh terhadap Majapahit dan juga berpengaruh terhadap kepimpinanku sebagai raja. Seharusnya sebagai putra raja, kau memberikan contoh teladan yang baik kepada rakyat Kediri untuk menjunjung tinggi nilai panji-panji Majapahit dan bukan membuat mereka untuk membencimu. Garbapati, kau tidak boleh diam saja. Kau tak bisa selamanya selalu tunduk di bawah romomu. Kau adalah seorang Yuwa Raja Kediri yang punya wewenang penuh untuk menjalankan pemerintahan Kediri. Sudah saatnya kau memberontak. Punten dalam sewu Romo Prabu. Seharusnya Romo Prabu mendukung kepemimpinanku di Kediri dan bukan malah menyalahkanku terus-menerus. Jangan membantah atau mencoba untuk mengguriku, Garbapati. Jauh sebelum kau bicara, itu sudah Romo lakukan. Seharusnya kau bisa berdiri sendiri dalam memimpin Kediri, bukan selalu meminta dukungan dari Majapahit. Ampun Romo Prabu. Itu terserah apa pendapat Romo Prabu. Tapi yang pasti, aku sangat kecewa pada semua orang, termasuk Romo Prabu. Karena semua orang termasuk Romo Prabu telah menganggapku tidak mampu memimpin Kediri. Yang Maha Kuasa, apa yang merasuki dirimu, putraku, sehingga kau berani membantahku? Berhenti! Mulai saat ini, aku akan mengawasi kepimpinanmu secara ketat di Kediri. Dan jika perlu, aku tidak akan segan-segan untuk mencabut statusmu sebagai Yuwa Raja Kediri. Aku akan mengatur siasat agar aku bisa menjebak anakmu. Kau sang gajah mada, kesatuan serta. Kau sang gajah mada, kesatuan serta.
Hei! Hai biung, bangun. Mau apa kalian? Hari ini kita akan mendapatkan bangsa yang hebat. Biung Mada. Berarti hari ini kita bisa bersenang-senang ya, Kio. Sekali dayung, 1, 2, 3 pulau terlampaui. Iya. Tangkap dia. Tolong! Tolong! Iya. Saya tidak punya apa-apa untuk kalian rampok. Lepaskan saya! Diam! Nimbas, kamu memang tidak bawa apa-apa, tapi buatku sangat berharga. Lepaskan saya! Saya cuma mau mencari anak saya! Itulah yang membuat Nimbas berharga buatku. Gajah Mada itu musuh besar Sengolawu. Wah. Ternyata kalian bisa menangkap biungnya si anak sombong itu. Lawung, cepat serahkan perempuan itu agar aku bisa membalas dendamku pada Mada. Sabar dulu Kolawi. Ini bagianku. Untuk apa ditunda-tunda? Kalau kita punya kesempatan, ayo serahkan dia padaku. Hei! Mau kalian apakan muridku? Lepaskan dia. Guru. Nenek Gendong. Ternyata kamu muncul lagi. Kalian takut yang menghadapi aku. Kalian hanya berani sama perempuan yang tidak berdaya. Ayo, lawan aku, nenek renta ini. Aku masih bisa mencongkel isi kepala kalian yang penuh ambisi kotor itu. Sedikit saja kalian bisa menyentuh tubuhku. Aku akan berguru pada kalian. Banyak omong kamu. Ayo. Lepaskan, Nyi! Lepaskan aku, Nyi! Baik, aku masih punya hati untuk tidak menghabisimu. Tapi kamu bisa menjadi pancinganku agar anakmu yang sombong itu bisa muncul di hadapanku. Dan aku akan menukar nyawamu dengan anakmu. Saya mohon, Nyi. Lepaskan saya. Jangan muduh Mada. Bunuh saja saya, Nyi. Jangan dendam sama Mada. Saya rela demi anak saya, Nyi. Tidak ada gunanya menghabisimu selama anakmu Mada itu selalu menjadi perintah untuk mencapai tujuanku. Aku akan bersabar agar anakmu menyusulmu. Mada tidak akan menyusul. Dia tidak tahu di mana saya. Justru saya akan mencari dia. Aku akan mengatur siasat agar aku bisa menjebak anakmu. Mau dibawa kemana, Nyimas Mangrani? Kamu cantik-cantik, kejam ya? Heh, nenek peot! Minggir kamu! Aku tidak ada urusannya denganmu. Kalau tidak ada urusannya, lepaskan Nyimas Mangrani. Kenapa harus kamu tahan? Nanti kalau aku kesal, aku
bikin mukamu itu seperti mukaku. Mau? Berani kamu meremehkanku. Rasakan ini. Kecewa dengan kegagalan yang kita alami selama ini. Karena aku masih melihat kesempatan untuk mewujudkan impian kita. Rencana apa lagi yang akan kita lakukan, Guru? Aku masih penasaran untuk menghancur leburkan Majapahit. Untuk berhadapan secara langsung, tidak mungkin kita akan lakukan lagi. Aku akan gunakan Garbapati untuk mencapai tujuan kita. Mohon maaf, Guru. Pintu masuk melewati Garbapati. Bukankah itu akan memperlambat gerakan kita? Wilis, rencana besar memang memakan waktu yang lama. Karena aku tidak... Aku semakin tidak nyaman berada di wilayah kekuasaanku sendiri, Paman. Ampun, Pangeran. Saya sangat memahami perasaan Pangeran. Keberadaan Gusti Prabu di sini membuat perasaan Pangeran tidak nyaman. Bukan cuma itu, Paman. Tuduhan Romo Prabu atas tidak kemampuanku dalam memimpin istana Kediri telah diungkit-ungkit oleh Romo Prabu. Romo Prabu telah menuduh penyebab kekacauan di istana Kediri karena ulahku. Ampun, Pangeran. Saya semakin prihatin dengan keadaan Pangeran. Dan sekarang, semua orang tidak menghargai Pangeran sebagai Yuwa Raja. Oleh karena itu, aku harus segera mengambil tindakan. Ini saatnya. Saya akan membujuk Pangeran Garbapati untuk sementara minggat dari Kediri, agar saya juga tidak menjadi sasaran kemarahan Gusti Prabu Kertarajasa. Ampun Gusti, Pangeran Garbapati menghilang dari istana. Kau sang gajah mada. Kau sang gajah mada, Rencana besar kita jadi gagal. Rencana besar kita jadi hilang gara-gara si lewat maksudnya. Jangan disebut namanya. Di sini kalian ternyata. Oh, itu. Gendero, kamu Ireng. Memangnya kalian mau apa, Gendero, Ireng? Hah? Aku ini Singolawu. Memang lagi mencari pemimpin, tapi pemimpin yang menguntungkan buat aku, bukan kayak Ki Patiraga. Tidak berubah nasibku. Tidak membuat aku kaya raya. Betul, Ki. Dasar perampok! Diam kamu anak kecil, ku robek mulutmu. Serang! Bayi! Ya!
dari sini. Terima kasih Nikolawi. Lanjutkan berjaga di daerah ini. Tunjukkan kemampuanmu pada Arya Kalanayang. Jangan membuat aku malu. Mengerti? Ya. Hormati Sang Guru. Ada apa Nanda Prabu? Wajah Nanda Prabu sungguh menyeratkan kegalauan. Guru sungguh arif, bisa memahami kegalauan dan kesedihanku. Menurut Guru, apakah yang menyebabkan putraku Garbapati cukup sulit untuk dididik? Sifatnya menjurus pada hal yang tidak aku harapkan. Nanda Prabu, aku mungkin hanya bisa menduga bahwa perkembangan jiwa Pangeran Garbapati banyak dipengaruhi dari unsur di luar dirinya. Aku juga merasakan demikian, Guru. Tapi, apakah pengaruh dari luar dirinya, baik atau buruk, ini yang menjadi persoalan? Aku berharap tidak ada pengaruh buruk yang mempengaruhi putra dan putriku. Benar, Nanda Prabu. Pengaruh buruk itulah yang harus kita cegah. Aku merasakan kekuatan dasar yang ada di sukma Pangeran Garbapati. Sepertinya dari unsur buruk, Nanda Prabu. Jika getaran ini berasal dari unsur buruk, apa atau siapakah yang telah menyebabkannya? Maaf Nanda Prabu, sepertinya ada kekuatan yang tidak mampu ditembus. Sehingga aku pun masih belum tahu apa dan siapa yang mempengaruhi unsur buruk itu. Jika benar, unsur buruk ini harus segera disingkirkan. Aku khawatir unsur buruk ini akan sulit disingkirkan dari Nanda Garbapati jika kita tidak berusaha secepat mungkin. Nanda Prabu, aku pun tidak akan berdiam diri. Dan aku selalu siap membantu Nanda Prabu kapanpun Nanda Prabu membutuhkannya. Terima kasih Sang Guru. Aku mohon. Nyimas Manggarani, Nyimas jangan bersedih. Nanti kecantikan Nyimas akan pudar. Nyi, apakah Nyi Kendil pernah merasakan tidak berguna menjadi seorang ibu? Selama ini aku hanya bisa menyusahkan Madu. Aku takut keberadaan aku hanya akan mengganggu pengabdian Mada pada kerajaan. Aku yakin Mada pasti bangga mempunyai biung seperti Nyimas Manggarani. Apa bangganya mempunyai ibu yang selalu menyusahkan anaknya? Nyimas ingin tidak menyusahkan anak, iya? Aku bukan hanya tidak ingin menyusahkan anakku, tapi aku ingin sekali bisa membantu dia. Sudah waktunya Nyimas Manggarani berubah. Berubah seperti apa maksudnya, Kendil? Masih ingat tidak? Dulu aku pernah mengajarkan Nyimas ilmu kanuragan. Paman, apakah Paman mengizinkan Mada jika Mada berniat mencari biung?
Mada, sebenarnya bukan wewenang paman mengizinkanmu keluar dari istana. Mada mengerti paman. Seharusnya Mada menghadap Pangeran Garbapati. Tapi Paman paham. Memang situasi yang tidak memungkinkanmu untuk menghadap Pangeran Garbapati. Pergilah Mada. Paman mengizinkanmu. Mencari biungmu adalah tugas yang tidak kalah mulia dengan pengabdianmu pada kerajaan. terima kasih. Paman sudah memahami perasaan Mada. Punten dalam sewu, Gusti. Ada apa, prajurit? Kenapa kau panik? Ampun, Gusti. Pangeran Garbapati menghilang dari istana. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Kejadian dengan Arya Kalanaya jangan sampai terulang lagi. Sendika Gusti Prabu. Mohon ampun Gusti Prabu. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Hamba ingin melapor kalau Pangeran Garbapati pergi dari istana tanpa pamit. Nanda Garbapati keluar dari istana. Bukankah dia sedang terluka parah, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Hamba juga tidak tahu. Ampun, Gusti Prabu. Menurut penglihatan hamba, telah terjadi sesuatu dengan Pangeran Garbapati di luar sana. Maka dari itu sebaiknya kita segera mencari dan menemukan Pangeran Garbapati. Ampun, Gusti Prabu. Hamba juga merasakan hal yang sama. Baiklah, kalau begitu, aku minta kesediaan Paman untuk segera mencari Pangeran Garbapati. Dan Paman Nembusora, aku perintahkanmu untuk juga melakukan hal yang sama. Sendika Gusti Prabu. Hamba mohon pamit. Punten dalam sewu Romo Prabu. Izinkan Aditya untuk ikut mencari Kang Mas Garbapati. Ampun Romo Prabu. Ananda mohon izin untuk ikut bersama Dimas Aditya mencari Dimas Garbapati. Baiklah. Kalian pergilah. Dan Cakradara, ikutlah bersama Aditya dan Gitari. Sendika Gusti Prabu. Ananda mohon pamit Romo Prabu. Mada, aku perintahkanmu untuk tetap tinggal di istana sampai dengan Pangeran Garbapati kembali. Sendika Gusti Prabu. Anabro. Hamba Gusti Prabu. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Pangeran Garbapati? Banyak hal yang telah terjadi semenjak aku memberikan dia kekuasaan sebagai Yuwa Raja. Aku senang mendengarnya, Guru. Aku juga sudah punya rencana. Aku akan menobatkan Guru sebagai penasehat Istana Kediri. Lagi-lagi para pendekar Majapahit itu datangnya bersama-sama. Dan kita gagal mengalahkan para